Polemik nasab sesama orang Arab di Indonesia kurun tahun 1910 sampai tahun 1930. Polemik seputar nasab Ba'alawi di Indonesia masih belum mereda. Sebagian orang mungkin mengira bahwa persoalan Habib dan Said mengemuka belakangan ini. Padahal jika kita merunut sejarah, masalah yang hampir sama sebenarnya pernah terjadi di Hindia Belanda antara tahun 1910-an hingga tahun 1930-an. Riwayatnya bermula ketika pada tanggal 17 Juli tahun 1905, di Batavia berdiri organisasi Al-Jamiyat Al-Khairiyah, yang lebih dikenal Jamiatul Khair. Organisasi ini dibentuk untuk mewadahi orang Arab atau keturunan Arab yang ada di Hindia Belanda. Di antara tokoh populernya bernama Ahmad Surkati, tahun 1875 sampai tahun 1943. Ia merupakan seorang ulama asal Sudan yang baru bergabung ke Jamiatul Khair pada Oktober tahun 1911. Belum lama bergabung, keberadaan Ahmad Surkati menimbulkan friksi di internal Jamiatul Khair. Sebagai seorang cendekiawan Muslim yang terpengaruh oleh gagasan reformis Muhammad Abduh tahun 1849 sampai tahun 1905, ia memiliki ide-ide tentang kesetaraan umat Islam. Dalam sebuah pertemuan anggota Jamiatul Khair di Solo tahun 1913, Ahmad Surkati berfatwa bahwa Islam memperjuangkan persamaan dan tidak mengakui kedudukan yang mendiskriminasikan berbagai kalangan, hanya karena darah keturunan, harta, atau pangkat. Dukung kami untuk terus berkembang. Fatwa ini rupanya ditentang oleh orang-orang Arab dari kalangan Said. Ide-ide Ahmad Surkati dianggap dapat menjadi ancaman bagi mereka kaum Alawiyin yang kedudukannya lebih tinggi dibanding golongan lain dalam masyarakat Islam di Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa. Penting diketahui, pada masa Hindia Belanda, berdasarkan Undang-Undang tahun 1854, pemerintah kolonial membagi masyarakat menjadi 3 kelas secara hierarkis dan diskriminatif: orang Eropa, Repinen, orang Timur Asing, Vreemde Oosterlingen, dan pribumi, Inlander. Dalam hierarki ini, orang-orang Arab termasuk kategori Timur Asing, yang kemudian dipetakan lagi antara orang-orang Arab Said dan orang-orang Arab non-Said. Ahmad Surkati salah satu dari yang non-Said atau bukan Ba'alawi. Atas apa yang diperjuangkannya, Ahmad Surkati kemudian dikucilkan di Jamiatul Khair. Hingga akhirnya, pada tanggal 6 September tahun 1914, ia mendirikan organisasi baru bernama Jamiyat Al-Islam Wal Irsyad Al-Arabiyah, disingkat Al-Irsyad, yang baru 1 tahun kemudian, tanggal 11 Agustus tahun 1915 mendapat legalitas dari pemerintah. Adapun dalam hal keanggotaan, Al-Irsyad lebih inklusif. Baik Arab maupun non-Arab, termasuk orang pribumi, boleh bergabung di dalamnya. Kecuali kelompok Said, tidak diterima di organisasi ini. Bahkan dalam ADART Al-Irsyad tahun 1915 dituliskan bahwa seorang Said tidak boleh menjadi pengurus. Dari sini, perselisihan semakin memanas. Dalam banyak literatur sering disebut konflik Alawi Irsyadi, yaitu antara para Said, yang mayoritas berafiliasi pada Jamiatul Khair, dan Rabithah Alawiyah, dengan non-Said, yang sebagian besar berafiliasi pada Al-Irsyad. Banyak hal yang mereka pertentangkan. Persoalan takbil. Misalnya, takbil adalah tradisi yang berisi keharusan bagi non-Said untuk mencium tangan para Said. Al-Irsyad menuntut ini dihapuskan, sedangkan Jamiatul Khair kekeh ingin mempertahankan. Termasuk soal pernikahan. Jamiatul Khair melarang pernikahan seorang syarifah dengan orang non-Said. Sedangkan Ahmad Surkati, dalam Fatwa Solo 1913, membolehkan pernikahan seorang perempuan keturunan Said dengan non-Said. Ada pula persoalan gelar. Jamiatul Khair menuntut bahwa gelar Said, Syarif, atau Habib adalah gelar keistimewaan yang sakral dan bagian dari syariat Islam, serta hanya merekalah yang berhak menyandangnya. Sementara Al-Irsyad mempunyai pandangan bahwa kata Said dan sejenisnya hanyalah panggilan biasa, sama dengan kata Mister dalam bahasa Inggris, Menir dalam bahasa Belanda, atau Monsieur dalam Perancis. Lebih ekstrim dari itu, Al-Irsyad juga berpendapat bahwa semua keturunan Hasan dan Husain tidak dapat disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad, mengingat kebiasaan bangsa Arab sebagai penganut sistem patrilineal. Ditambah lagi, kalaupun benar mereka bisa disebut keturunan Nabi Muhammad,
Bagi Al-Irsyad tidak ada satupun aturan dalam Islam yang memberikan kedudukan istimewa kepada para keturunan Nabi Muhammad tersebut. Dalam sebuah tulisan berjudul Titel Sayyid Jadi Urusan, Al-Irsyad mengkritik perlakuan para sayyid terhadap masyarakat pribumi. Cobalah dengarkan di kampung-kampung. Bagaimana anak-anak Balawi itu yang masih kecil-kecil sudah pandai membesarkan diri kepada orang-orang kampung. Coba dengarkan bagaimana mereka dalam bermain-main dengan anak orang kampung menceritakan kesaktian mereka sebagai cucu Nabi. Dan mengancam akan membacakan kulhu. Sebab kalau dibacakan kulhu oleh cucu Nabi, orang akan menjadi pohon kelapa atau binatang atau apa saja yang diminta oleh cucu Nabi itu. Cobalah perhatikan. Bagaimana di kampung-kampung anak-anak Tuan Sayyid yang dianggap orang keramat atau setengah keramat, pergi meminta uang kepada orang-orang kampung itu, yang hidup miskin dan sengsara. Mereka tidak berani menampik permintaan Tuan Sayyid atau Tuan Saripah itu karena takut ketulahan, takut durhaka kepada cucu Nabi itu. Lagi pula ada kepercayaan kalau memberi kepada orang keramat ada berkatnya, nanti dapat untung berlipat ganda dari pemberian itu. Sementara itu, dari pihak Jamiatul Khair menyarankan kepada pemerintah kolonial untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang Al-Irsyad yang mereka tuduh sebagai penganut komunisme dan pengikut Bolshevik. Para sayyid yang pada saat itu memiliki jaringan luas dari Hindia Belanda, Singapura, India, hingga Timur Tengah Hadramaut, menggunakan koneksi ini untuk menghambat pergerakan anggota Al-Irsyad. Seorang sayyid terkemuka bernama Ali bin Ahmad bin Syahab tahun 1870 sampai tahun 1944 membujuk pemerintah kolonial Inggris di Singapura untuk menghadang perjalanan anggota Al-Irsyad yang berlayar hendak berziarah ke Hadramaut. Seorang tokoh pergerakan nasional asal Minangkabau, Haji Agus Salim, turut berkomentar terkait polemik ini, seraya membela Al-Irsyad. Dalam harian Mustika, diterbitkan oleh Percetakan Muslim Indonesia, di bawah pimpinan redaksi Haji Agus Salim edisi tanggal 17 Juli tahun 1931 berpendapat, perselisihan antara Al-Irsyad dengan Ba'alawi adalah boleh diumpamakan sebagai peperangan antara aristokrasi dan demokrasi. Haluan yang dikemukakan oleh Al-Irsyad adalah yang cocok betul dengan Islam, kemauan natur dan perubahan zaman. Semangat demokrasi inilah yang menjadi satu di antara sebab-sebab yang terutama kenapa agama Islam menjadi banyak tersiar di seluruh dunia ini. Maka orang-orang yang menghalang-halangi roh dan semangat ini adalah orang-orang yang menghalangi kemajuan. Agung Purnama, pengurus Lakpesdam NU Jawa Barat dan dosen tetap jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kolomnis, Agung Purnama editor, Abdullah Alawi.